Pemetik teh miskin yang hidupnya berubah setelah menolong seekor kerbau terluka. Tidak ada yang menyangka apa yang terjadi setelah itu. Alarm butut di sudut kamar berdenting nyaring, seperti memaksa pagi datang lebih cepat dari seharusnya. Susi meraba-raba kasur tipisnya, mencoba mencari keberanian untuk bangun. Udara masih dingin, lantai bilik rumahnya pun terasa menusuk telapak kaki. Ia menarik napas panjang. Pagi lagi, gumamnya pelan. Kerja lagi. Atap rumahnya bocor di beberapa bagian, dinding papan sudah mulai miring, tapi Susi sudah terlalu terbiasa dengan semua itu. Yang selalu terasa baru justru rasa lelah di tubuhnya, seolah setiap hari beratnya bertambah sedikit demi sedikit. Ia bangkit, melipat selimut tipis, lalu berjalan ke sudut ruangan di mana ember kecil berisi air sudah disiapkan sejak malam. Ia menciduk air dengan gayung plastik yang warnanya sudah pudar, lalu membasuh wajahnya. Dingin, menyengat, tapi setidaknya membuat matanya lebih terbuka. Di dapur kecil, ia menyalakan kompor minyak yang bunyinya berdesis pelan. Ia hanya punya sedikit beras dan sisa sayur tumis dari semalam. Pagi ini tidak ada lauk istimewa, hanya nasi, sambal sisa, dan teh tawar yang tidak terlalu manis. Yang penting perut keisi, ujarnya, mencoba menghibur diri. Ibunya masih tertidur di kamar sebelah, batuknya kadang terdengar lirih. Susi melirik ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Ada keinginan untuk membangunkan ibunya dan mengajaknya sarapan bersama, tapi waktu tidak pernah mau menunggu. Kebun teh menuntutnya datang sebelum matahari naik terlalu tinggi. Susi duduk sebentar di bangku kayu kecil, menyuap nasi perlahan. Ia menatap dinding kosong di depannya. Di kepalanya, seperti biasa, satu pertanyaan mengambang. Kalau hari ini datang keajaiban, bentuknya bakal kayak apa, ya? Pertanyaan yang sama sudah ia ulang bertahun-tahun. Kadang ia sendiri merasa pertanyaan itu konyol, tapi di saat yang sama, hanya itu yang membuatnya masih mau melangkah. Harapan yang samar, yang bahkan tak punya bentuk jelas. Setelah sarapan, ia menggantungkan tas kecil lusuh di bahunya. Di dalamnya hanya ada botol air minum dan sebungkus nasi yang dibungkus kertas, bekal untuk makan siang nanti. Ia merapikan kerudungnya, lalu berdiri di depan pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sebentar. "Ibu," panggilnya pelan. Dari dalam kamar, terdengar suara serak. "Iya, Sus, berangkat ya?" "Iya, Bu. Ibu jangan lupa minum obat yang tadi malam, ya?" "Iya, Nak. Hati-hati di jalan." Suara itu terdengar lemah, tapi hangat. Susi tersenyum kecil, meski hatinya terasa ditarik ke belakang. Ia ingin sekali tetap di rumah, merawat ibunya, tidak perlu memikirkan berat tubuhnya yang membungkuk di antara pepohonan teh. Tapi kalau ia tidak bekerja, dari mana mereka makan? Ia menutup pintu pelan-pelan, lalu melangkah ke jalan tanah di depan rumahnya. Langit belum terang sepenuhnya, warna biru muda perlahan menghapus sisa gelap. Di kejauhan, ia bisa melihat siluet bukit, namun ia tidak terlalu memperhatikannya. Langit, bukit, kabut, semua itu sudah jadi latar yang sama setiap hari. Yang berbeda hanya satu, rasa lelah di kakinya yang setiap pagi seperti mengingatkan, kamu belum istirahat cukup. Perjalanan ke kebun teh tidak terlalu jauh, tapi juga tidak bisa dibilang dekat. Beberapa rumah tetangga sudah terlihat hidup. Ada asap tipis dari dapur, ada suara ayam, ada anak kecil yang menangis karena dibangunkan terlalu pagi. Susi berjalan sambil menunduk, memeluk tubuhnya sendiri ketika angin pagi terasa agak menusuk. Sesekali ia berpapasan dengan pekerja lain yang juga menuju kebun teh. Mereka saling mengangguk, mengucapkan salam seadanya. "Pagi, Sus," sapa seorang perempuan yang berjalan agak cepat, membawa keranjang kosong di punggungnya. "Pagi, Mbak Rini," jawab Susi lirih. "Cepetan, nanti telat, dimarahin mandor lagi," ujar Rini sambil sedikit tertawa hambar. Susi tersenyum tipis.
Biarin aja, Mbak. Dimarahin juga nggak bikin gaji naik. Rini terkekeh pelan. Ya itu dia. Dimarahin dapat, gaji segitu-gitu aja. Kalau dipikirin bisa gila. Makanya jangan terlalu banyak dipikir, Mbak, balas Susi. Nanti yang ada, capeknya double, capek badan, capek pikiran. Rini mendengus. Kamu sih enak ngomong. Tapi ya udah, ayo jalan bareng. Mereka melangkah beriringan. Obrolan kecil seperti itu sudah jadi bagian dari rutinitas. Kadang mereka saling mengeluh, kadang saling menghibur. Tapi di dalam hati masing-masing, ada beban yang tidak pernah benar-benar bisa dibagi. Saat mereka tiba di kebun teh, matahari mulai menunjukkan sinarnya. Kabut masih menggantung tipis, tapi barisan tanaman teh sudah terlihat jelas, rapi dan panjang seperti tidak ada ujungnya. Mandor berdiri sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ayo, jangan banyak ngobrol. Yang rajin, nanti kalau panennya bagus, mungkin ada bonus sedikit, serunya. Mungkin, gumam Rini pelan di telinga Susi. Kata, mungkin, itu selalu jadi alasan buat ngasih harapan kosong. Susi hanya menunduk, tersenyum hambar. Dalam hati, ia berkata, bonus boleh mungkin, tapi lapar itu pasti. Susi mengambil tempat di antara barisan tanaman teh. Ia memasang keranjang di belakangnya, lalu mulai memetik pucuk-pucuk teh yang muda dengan gerakan yang sudah sangat hafal. Pucuk, tarik, lepaskan. Pucuk, tarik, lepaskan. Gerakannya berulang, hampir seperti mesin. Jari-jarinya lincah, tapi kadang perih, karena kulitnya sering terluka oleh ranting yang agak tajam. Sus, tanganmu nggak sakit? Tanya Rini dari barisan sebelah. Sakit, Mbak, jawab Susi, masih fokus memetik. Tapi kalau berhenti, nanti sakitnya pindah ke dompet. Rini tertawa pendek, tapi tawanya cepat hilang. Kamu tuh ya, selalu aja bisa jawab. Tapi aku serius. Kalau terus-terusan begini, tangan kita bisa rusak. Kalau nggak begini, hidup yang rusak, sahut Susi, kali ini suaranya lebih pelan. Aku nggak punya pilihan, Mbak. Sejenak, hanya suara tangan yang sibuk memetik daun teh yang terdengar. Di antara gemerisik dedaunan, Susi menajamkan pendengaran. Ia bisa mendengar napasnya sendiri, berat dan pelan, bercampur dengan rasa nyeri di punggungnya yang mulai muncul. Ia menengadah sebentar, melihat ke langit. Kalau memang ada keajaiban, apa aku nggak boleh minta sedikit aja? Ia tidak mengucapkannya dengan suara. Itu hanya dialog yang terus-menerus ia ulang di dalam hati. Ada rasa malu kalau harus mengeluh terlalu terang-terangan, bahkan pada Tuhan. Waktu berjalan lambat. Matahari naik, panas mulai terasa menusuk kulit. Susi berusaha tetap fokus, tapi punggungnya mulai pegal, kakinya seperti menjerit minta istirahat. Saat jam istirahat tiba, ia duduk di bawah pohon yang tumbuh di pinggir kebun. Ia membuka bekal nasi dari dalam tas kecilnya. Nasi putih dengan sambal yang sudah agak kering, dan sedikit sayur yang nyaris tak berwarna. Boleh duduk sini? Tanya Rini. Sini, Mbak, jawab Susi, menggeser posisinya. Rini membuka bekalnya sendiri. Nasi, tempe goreng seadanya. Mereka makan dalam diam beberapa menit, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sus, kata Rini tiba-tiba, setelah beberapa suap. Kamu pernah nggak sih, mikir, sampai kapan kita hidup begini? Susi menelan pelan. Pertanyaan itu bukan hal baru. Tapi setiap kali keluar dari mulut seseorang, rasanya tetap menyesakkan. Pernah, Mbah, jawabnya jujur. Hampir tiap hari malah. Tapi kalau kupikir terlalu jauh, rasanya cuma bikin aku tambah sesak. Terus kamu gimana? Susi menatap nasi di tangannya. Ya jalanin aja. Sambil berharap, entah dari mana, ada sesuatu yang berubah. Keajaiban gitu? Susi tersenyum kecil. Iya, mungkin gitu. Walau kadang aku ngerasa, keajaiban itu cuma ada di cerita.
Rini menghela napas panjang. Kalau keajaiban itu ada, harusnya dari dulu hidupku udah berubah. Aku kerja di sini dari remaja, Sus. Kata orang, keajaiban itu bukan selalu hal besar, gumam Susi pelan. Kadang cuma kekuatan buat bertahan 1 hari lagi. Rini menoleh, menatap Susi. Kamu ya, ngomongnya gitu-gitu bikin aku malah sedih. Mereka tertawa tipis, tapi tawa itu cepat hilang, digantikan sunyi yang panjang. Sisa hari berjalan seperti biasa. Punggung Susi makin nyeri, tangannya makin kaku, tapi ia tetap memetik. Ia tidak berani berhenti terlalu lama. Setiap pucuk yang tidak ia petik terasa seperti uang yang melayang pergi. Saat matahari mulai miring, Mandor memberi aba-aba bahwa pekerjaan sudah cukup untuk hari itu. Para pemetik teh berdatangan ke tempat penimbangan. Keranjang-keranjang dibongkar, daun-daun teh ditimbang, catatan dibuat. Beratnya lumayan hari ini, ujar Mandor, menatap buku catatannya. Kalau begini terus, mungkin bulan depan ada tambahan sedikit. Lagi-lagi kata, mungkin. Susi menerima uang hariannya. Tidak banyak. Kalau ia hitung-hitung, uang itu hanya cukup untuk makan, beli obat ibunya, dan sedikit menutup utang di warung. Tidak ada ruang untuk bermimpi membeli hal lain. Dalam perjalanan pulang, langkah Susi terasa berat. Langit mulai berubah warna, oranye bercampur ungu. Ia berjalan melewati rumah-rumah yang sebagian tampak lebih baik dari rumahnya. Ada yang berdinding tembok, ada yang punya motor mengkilap di depan. Sesekali, rasa iri muncul di dadanya. Bukan iri yang jahat, tapi iri yang bercampur sedih. Ia bertanya-tanya, apa bedanya ia dengan mereka? Kenapa jalan hidupnya seperti ini? Ya mungkin karena aku cuma pemetik teh, katanya pada diri sendiri. Siapa juga yang peduli sama nasib pemetik teh? Angin sore berembus pelan, membawa bau tanah dan sedikit aroma daun. Susi merapatkan tas di bahunya. Di satu tikungan kecil, ia berhenti sebentar. Dari situ, ia bisa melihat lembayung senja lebih jelas. Langit seperti terbakar lembut, indah dengan caranya sendiri. Kalau keajaiban itu beneran ada, ucapnya pelan, kali ini dengan suara yang nyaris tak terdengar, tolonglah, walau cuma sekali aja, mampir juga ke hidupku. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara dari langit, tidak ada tanda-tanda aneh. Hanya angin yang lewat sebentar, menyentuh pipinya seperti tepukan ringan. Susi menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkah. Sesampainya di rumah, langit sudah mulai gelap. Lampu kecil di ruang tengah menyala redup. Ibunya duduk bersandar di dinding, selimut menutupi kakinya. Udah pulang, Sus? Tanya ibunya. Iya, Bu, jawab Susi sambil tersenyum. Ibu udah minum obat? Udah. Tapi tadi siang sempat pusing sedikit. Sekarang mendingan. Susi mengangguk. Syukur kalau gitu. Nanti malam kita makan bareng, ya. Tadi aku bawain sedikit sayur dari rumah Bu RT. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di samping ibunya. Sesaat, mereka tidak bicara. Cukup saling diam, namun kediaman itu terasa penuh. Ibu, ujar Susi pelan. Ibu pernah enggak berharap ada keajaiban? Ibunya menoleh, menatap wajah Susi yang tampak letih. Dari dulu, Sus, jawabnya lirih. Sejak bapakmu meninggal, sejak kita harus pindah ke rumah kecil ini, sejak kamu mulai kerja di kebun. Setiap hari ibu berharap ada yang berubah. Terus, keajaibannya datang enggak, Bu? Tanya Susi, separuh bergurau, separuh serius. Ibunya tersenyum. Senyuman kecil, tapi mata itu terlihat berkaca-kaca. Mungkin, keajaiban ibu adalah kamu masih kuat sampai sekarang, jawab ibunya. Ibu nggak tahu kamu dapat kekuatan dari mana. Tapi setiap hari kamu pulang, ibu ngerasa, hidup kita belum kalah. Susi menunduk, merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Kalau gitu, aku juga mau punya keajaiban, Bu, katanya pelan.
Aku mau percaya kalau semua capek ini nggak sia-sia. Ibunya mengusap pelan punggung tangan Susi. Percaya saja, nak. Kita nggak tahu besok gimana. Tapi yang penting, hari ini kamu sudah berusaha. Kadang keajaiban datangnya pelan, nggak langsung kelihatan. Kata-kata itu menempel di kepala Susi. Keajaiban datangnya pelan, nggak langsung kelihatan. Malam itu, setelah makan sederhana dan membereskan rumah sebisanya, Susi berbaring di kasurnya. Tubuhnya terasa remuk, tapi matanya belum mau terpejam. Ia menatap langit-langit yang gelap. Cahaya lampu dari ruang tengah hanya masuk sedikit melalui celah pintu. Besok pasti capek lagi, pikirnya. Besok pasti sama lagi. Namun di balik kalimat itu, ada suara kecil lain yang menyahut. Kalau tidak sama, kalau besok ada sesuatu yang beda. Susi tidak tahu dari mana suara kecil di dalam hatinya itu datang. Mungkin dari sisa harapan yang belum mati. Mungkin dari doa ibunya. Atau mungkin dari sesuatu yang lain yang belum ia mengerti. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya perlahan mengambang. Kesedihan, lelah, harapan, semua bercampur jadi satu. Di antara rasa kantuk yang mulai datang, ia membisikkan satu kalimat terakhir sebelum tertidur. Kalau memang aku pantas bahagia, tunjukkan jalannya, ya. Malam pun merangkulnya dalam sunyi. Di luar, angin berembus pelan, seolah ikut menjaga tidur seorang pemetik teh yang masih berani berharap, meski hidup terus mengujinya tanpa henti. Pagi itu, Susi terbangun sebelum alarmnya berbunyi. Matahari belum muncul, langit masih biru gelap, dan burung-burung belum mulai berkicau. Biasanya, ia akan merasa berat bangun pada jam seperti ini. Matanya seakan diberi beban pasir, tubuhnya menempel pada kasur seperti tak mau dilepas. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Susi tidak tahu apa tepatnya. Ia hanya merasa dadanya sedikit lebih ringan, seperti ada ruang kosong yang baru saja dibersihkan. Napasnya terasa lebih dalam, lebih lapang. Kenapa ya? Gumamnya sambil duduk perlahan. Ia mengusap wajahnya, merasakan dinginnya pagi menyentuh kulitnya. Entah kenapa, dingin itu tidak menusuk terlalu keras hari ini. Ia berdiri, merapikan rambut, lalu berjalan ke dapur untuk menyalakan kompor minyak yang selalu menimbulkan bunyi pelan saat dinyalakan. Sambil menunggu air mendidih untuk teh, ia membuka jendela kecil. Angin pagi masuk, membawa aroma tanah dan embun. Tapi ada wangi lain yang aneh, seperti bau bunga yang sangat sama. Padahal, tidak ada pohon berbunga di sekitar rumahnya. Dari mana ya? Ia mengerutkan kening. Namun ia tidak terlalu memikirkannya lama. Mungkin angin membawa wangi itu dari tempat lain, pikirnya. Setelah sarapan seadanya, ia bersiap-siap. Ibunya masih tidur, kali ini lebih tenang, tidak sesering batuk seperti malam-malam sebelumnya. Susi memastikan selimut ibunya menutupi tubuh dengan baik agar tidak kedinginan. Ibu kelihatan sedikit lebih baik, bisiknya sebelum pergi. Semoga benar begitu. Ia melangkah keluar dari rumah. Jalan kecil yang biasanya diselimuti suasana lesu kini terlihat sedikit lebih hidup. Kabut masih tebal, tapi anehnya, kabut itu tidak terasa suram, lebih seperti tirai lembut yang menutupi dunia. Di ujung jalan, seekor burung kecil bertengger di pagar rumah tetangga. Burung itu menatap Susi lama, seolah mengenalnya. Lalu ia berkicau sekali, melompat, dan terbang berputar-putar kecil di atas kepala Susi. Ngapain sih? Susi tertawa kecil. Burung juga bisa ngajak ngobrol rupanya. Ia jarang tertawa pagi-pagi begini. Biasanya emosinya datar, kadang murung, kadang kosong. Tapi kali ini hatinya terasa lebih hangat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia tidak ingin merusak perasaan itu dengan berpikir terlalu jauh. Saat sampai di kebun teh, ia melihat para pemetik lain sudah mulai berdatangan. Suasana tidak jauh berbeda dari biasanya, tapi Susi merasakan sesuatu yang aneh. Ia menghentikan langkahnya dan mengamati sekitar. Ada yang aneh, tapi apa ya?
Seolah jawabannya datang dari alam, angin tiba-tiba berembus pelan, menggerakkan pucuk-pucuk teh. Sudah biasa angin bertiup di pagi hari, tetapi kali ini angin itu seakan membawa bisikan. Bukan suara manusia. Bukan suara jelas. Lebih seperti bisikan lembut yang membuat bulu kuduknya berdiri, tapi bukan karena takut. Susi mengusap lengannya. Kenapa ya, hari ini rasanya beda banget? Rini datang dari belakang. Sus, pagi amat hari ini. Biasanya kamu yang paling terakhir sampai. Susi menoleh. Bangun lebih cepat, Mbak. Nggak tahu kenapa. Rini mengernyit. Mukamu cerahan juga. Jangan-jangan kamu dapat kabar bagus nih. Enggak, Mbak. Tapi entahlah, kayaknya perasaanku agak lebih ringan. Syukurlah. Tapi jangan lupa, dunia kita tetap sama kok, kata Rini sambil terkekeh pahit. Kebun teh tetap kebun teh. Mandor tetap mandor. Hidup tetap berat. Susi tersenyum kecil. Iya juga sih. Tapi dalam hatinya, sesuatu membantah, mungkin hari ini tidak sama. Mereka mulai bekerja. Susi mengambil tempat yang agak jauh sedikit dari barisan utama, karena tanahnya sedikit lebih tinggi dan membuat punggungnya tidak terlalu cepat pegal. Ia mulai memetik seperti biasanya. Pucuk, tarik, lepaskan. Pucuk, tarik, lepaskan. Namun baru 5 menit bekerja, ia terdiam. Di ujung dedaunan, ada embun yang memantulkan cahaya matahari pagi yang baru muncul. Biasanya, itu hal biasa. Tapi kali ini, cahaya itu membentuk pantulan kecil berbentuk seperti mata. Susi berkedip. Pantulan itu hilang. Mungkin cuma bayangan, gumamnya. Tapi ketika ia melanjutkan memetik, muncul lagi suatu hal yang aneh. Setiap pucuk daun teh yang ia petik terasa lebih lembut, seperti disentuh dengan tangan halus. Dan setiap kali jari-jarinya menyentuh daun, ia merasakan hangat kecil di ujung kulitnya. Padahal, biasanya yang ia rasakan hanya dingin dan perih. Beberapa kali ia memeriksa tangannya, takut ada luka baru atau mungkin demam. Tapi tangannya baik-baik saja. Kenapa ya? Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan terus bekerja. Tapi makin lama, makin jelas bahwa hari ini tidak seperti biasanya. Semua terasa lebih hidup, lebih peka, lebih terhubung. Seolah kebun teh itu sendiri sedang memperhatikannya. Saat jam istirahat tiba, Susi duduk di tempat biasa. Ia membuka bekal, tapi kali ini ia tidak langsung makan. Ia memandang kebun teh yang membentang, mencoba mengerti apa yang membuat udara terasa berbeda. Rini duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Dari tadi kayak bengong terus. Enggak apa-apa, Mbah, jawab Susi. Cuma, ngerasa hari ini aneh aja. Aneh gimana? Aku nggak tahu. Kayak ada yang beda. Rini menggigit tempe gorengnya sambil mengangkat alis. Beda apanya? Yang beda cuma satu, kita makin tua dan makin capek. Susi tertawa pendek. Ya itu memang. Tapi aku serius. Dari bangun tidur tadi, rasanya kayak ada sesuatu yang berubah. Perasaan kamu aja itu. Orang capek kan biasa gitu. Mungkin, jawab Susi, meski dalam hatinya, ia kurang yakin. Ia memakan nasi perlahan. Tapi entah bagaimana, rasa makanan itu sedikit lebih enak dari biasanya. Padahal, itu adalah nasi dingin yang ia bawa dari rumah. Lagi-lagi, ia tidak mengerti. Setelah istirahat, para pemetik kembali bekerja. Susi kembali ke barisannya. Tapi di tengah pekerjaan, tiba-tiba angin berembus cukup kuat, membuat beberapa daun teh bergerak liar. Di tengah suara angin, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Bukan angin. Bukan suara burung. Suara itu seperti rintihan. Susi berhenti memetik. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada apa-apa. Para pemetik lain masih bekerja seperti biasa. Rintihan itu terdengar lagi. Pelan. Patah-patah.
seperti suara hewan terluka. Susi menelan ludah. Suara apa itu? Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Rintihan itu datang dari bagian kebun yang lebih sepi, arah jalan setapak kecil yang biasa dilalui para pekerja untuk memotong jalan pulang. Rini, yang melihat Susi berhenti bekerja, memanggilnya. "Sus, kenapa berhenti?" Susi mengangkat tangan. "Dengar sesuatu, Mbak?" "Suara apa?" "Suaranya kayak hewan kesakitan." Rini mendengus. "Alah, paling suara kambing tetangga yang nyasar lagi. Tapi suaranya beda." "Ya udah biarin aja, Sus. Jangan peduli yang aneh-aneh. Kita kerja aja dulu. Jam pulang masih lama." Susi ingin kembali bekerja seperti biasa. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara hewan besar. Seperti memanggil pertolongan. Dadanya tiba-tiba terasa berat. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya tidak bisa diam saja. "Aku sebentar, Mah," katanya. "Cuma mau lihat sebentar." "Lah, Sus, jangan jauh-jauh. Bahaya." Susi tidak menjawab. Ia sudah melangkah menuju arah suara. Setiap langkah yang ia buat, rintihan itu terdengar semakin jelas. Bukan kambing. Bukan sapi. Itu suara hewan besar yang sedang menahan sakit. Dan entah kenapa, kaki Susi berjalan lebih cepat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Jalan setapak itu sepi. Hanya ada dedaunan, tanah basah, dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Di ujung tikungan, suara rintihan itu terdengar sangat dekat. Susi berhenti. Jantungnya berdetak keras. Ia mengintip dari balik semak-semak. Apapun yang ia lihat nanti, ia tidak tahu apakah ia siap. Tapi rasa iba yang begitu kuat mendorongnya terus maju. Dengan tarikan napas pelan, ia melangkah keluar dari balik dedaunan. Dan saat itu, matanya membelalak. Tangannya refleks menutup mulutnya. Di depan matanya, terbaring seekor kerbau besar, tubuhnya penuh debu, dan kakinya, terluka parah, mengucurkan darah yang sudah mulai mengering. Luka itu tajam, seperti tertembus sesuatu. Seperti luka tembakan. Kerbau itu menatap Susi dengan mata besar yang dipenuhi rasa sakit, dan memohon. Rintihan itu datang lagi, penuh kepasrahan. Susi terpaku. Dadanya serasa diremas. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, hampir tak sadar. "Aduh, kenapa kamu bisa terluka begini?" Ia maju beberapa langkah. Kerbau itu tidak menggeram. Tidak bergerak agresif. Ia hanya menatap. Seolah meminta tolong pada manusia pertama yang ditemuinya. Dan pada saat itulah, di belakang rasa takut, di balik rasa panik, ada satu perasaan kuat yang tumbuh di dada Susi. Ia tidak boleh membiarkan makhluk itu mati sendirian. Ia tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Ia juga takut. Tapi kakinya bergerak sendiri mendekat. Perasaan yang aneh dan penuh haru memenuhi hatinya. Hari yang terasa berbeda sejak pagi ternyata membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar firasat. Dan Susi belum tahu bahwa langkah kecil yang ia lakukan untuk menolong makhluk ini akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Susi menelan ludah berkali-kali. Kerbau itu terbaring tak jauh darinya, besar, berdebu, bernafas berat, dan di kakinya ada luka yang membuat perut Susi terasa mual hanya dengan melihatnya. Kulit di sekitar luka itu robek, membentuk lubang hitam kecil yang jelas bukan luka biasa. Seperti tertembus sesuatu yang melesat dengan keras. "Ya Tuhan," bisiknya sambil merapatkan tangan ke dada. Kerbau itu menggerakkan kepalanya sedikit, menghasilkan bunyi rintihan yang rendah namun penuh rasa sakit. Matanya besar, hitam, dan ada kesedihan di sana. Juga ketakutan. Namun, bukan ketakutan pada Susi. Ketakutan karena kesakitan dan mungkin karena ia merasa ditinggalkan dunia. Susi terdiam beberapa detik, tidak tahu harus apa.
Ia mundur setapak karena tubuhnya gemetar, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan langkah itu. Ada rasa iba yang begitu besar. Rasa iba yang menutupi rasa takut. Jangan dekat-dekat. Itu kerbau liar, suara Rini tiba-tiba datang dari belakang. Rupanya ia mengikuti meski sebelumnya melarang. Sus, ayo pergi. Kamu mau celaka. Susi tidak menoleh. Matanya terpaku pada luka itu. Aku nggak bisa ninggalin dia, Mbak. Sus, dia bisa nyeruduk. Ini bukan kambing. Tapi, coba lihat dia, Mbak. Rini menahan napas, melihat lebih jelas dari jarak aman. Kerbau itu memang besar, tapi tidak ada tanda-tanda agresif. Kepalanya menempel lemah di tanah. Nafasnya pendek-pendek. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kakinya, darah segar muncul lagi dari lukanya. Rini memeluk tubuhnya, gemetar. Aduh, Sus, tapi kita mau nolong gimana? Kita bukan dokter hewan. Susi akhirnya menoleh, tatapannya serius. Kalau kita tinggal, dia bisa mati, Ma. Kata, mati, itu terdengar begitu berat hingga Rini pun menutup mulutnya. Ia tidak bisa membantah itu. Tapi, apa mereka mampu menolong? Susi perlahan mendekat. Sus, jangan. Susi tetap berjalan. Langkahnya pelan, sangat pelan. Ia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Tenang ya, bisiknya pada hewan itu. Aku nggak mau nyakitin kamu. Kerbau itu membuka matanya sedikit lebih lebar, tapi ia tidak bergerak agresif. Justru ia seperti menyerahkan diri. Susi berhenti tepat di samping kakinya yang terluka. Tangannya gemetar melihat darah yang menempel di rumput. Ia menelan ludah, lalu mengambil napas panjang. Kita harus bersihin lukanya dulu. Pakai apa? Kita nggak punya apa-apa, seru Rini dengan suara panik. Susi terdiam sebentar. Lalu ia melepas tas kecilnya, membuka isinya. Tidak ada obat. Tidak ada kain bersih. Satu-satunya kain yang ia miliki adalah bajunya sendiri. Ia menghela napas. Ya sudah, pakai ini saja. Dengan gerakan cepat tapi ragu, ia merobek bagian bawah bajunya. Kain itu lusuh. Bukan kain bersih ideal, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Rini terkejut. Sus, kamu serius? Kamu mau dia mati? Rini terdiam. Tidak, tentu ia tidak mau. Susi mendekatkan kain ke luka kerbau itu. Tolong, jangan gerak dulu ya, aku cuma mau bantu. Tangan Susi gemetar ketika menyentuh darah itu. Hangat, kental. Tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Kerbau itu mengeluarkan suara lirih, seperti menahan sakit. Susi menelan tangis yang nyaris keluar, ia tidak pernah melihat luka sedekat ini sebelumnya. Sabar ya, sabar. Ia membersihkan bagian luka dengan hati-hati, mengusap darah kering, dan menekan bagian yang masih mengalir. Kerbau itu beberapa kali bergerak, tapi tidak menyerang. Ia seperti memahami bahwa Susi sedang mencoba menolong. Setiap kali kerbau itu meringis, Susi ikut meringis. Setiap kali tubuh hewan itu bergetar menahan nyeri, Susi merasa ada sesuatu yang ikut bergetar di dadanya. Aduh, kasihan banget kamu, bisiknya. Dan entah kenapa, mata kerbau itu terlihat berair. Apakah itu karena rasa sakit? Atau ia benar-benar mengerti? Setelah membersihkan sebisanya, Susi membalut luka itu dengan kain robeknya. Tidak sempurna, tapi cukup untuk menghentikan darah sementara. Rini berjalan mendekat. Kamu berani banget, Sus, aku aja nggak berani nyentuh tadi. Susi tidak menjawab. Ia sedang memeriksa napas kerbau itu. Dia masih kuat. Tapi kita harus cari bantuan. Bantuan? Siapa? Mana ada dokter hewan yang mau kesini cuma buat kerbau liar? Kalau kita nggak berusaha, apa bedanya kita dengan yang nembak dia? Kalimat itu membuat Rini terdiam. Susi bangkit, lututnya berdebu. Ia menatap kerbau itu.
Hewan itu balas menatap. Tatapan yang dalam, seolah ingin menyampaikan ribuan kata yang tidak bisa diucapkan. "Tenang ya," ucap Susi. "Aku bakal balik." Susi menepuk perlahan sisi tubuh kerbau itu, sesuatu yang biasanya sangat berbahaya dilakukan pada hewan sebesar itu. Tapi kerbau itu hanya memejamkan mata sebentar, seolah menerima sentuhan itu. Mereka berjalan kembali ke arah kebun. Namun di tengah langkahnya, Susi berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mengalir dari tubuhnya ke dadanya. Seperti hawa hangat yang pelan-pelan menyebar. Ia menatap telapak tangannya. Tidak ada apa-apa. Tapi rasa hangat itu tetap ada. Rini menoleh. "Kenapa, Sus?" "Enggak tahu." Susi menatap sekeliling. "Kamu ngerasa sesuatu?" "Ngerasa apa?" Susi menggeleng. "Enggak, mungkin cuma capek." Tapi tidak. Bukan cuma capek. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah ia menyentuh dan menolong kerbau itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti getaran halus. Seperti ada yang memperhatikan. Seperti ada yang menyentuh hatinya dari dalam. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa aneh itu. Saat mereka tiba di barisan pemetik teh, Mandor memanggil. "Kalian dari mana? Kenapa pergi begitu saja?" Rini berusaha menjawab, tapi Susi lebih dulu bicara. "Ada hewan terluka di sana, Pak." "Kerbau. Lukanya parah." Mandor berkedip. "Kerbau liar? Ah, sudahlah. Jangan peduli. Itu bukan urusan kita." "Tapi dia bisa mati kalau nggak ditolong," kata Susi tanpa menurunkan nada suaranya. Mandor mengangkat alis, tidak suka dibantah. "Susi, kita ini pekerja. Bukan penyelamat hewan. Gaji kamu nggak akan berubah walau kamu kasihan sama semua hewan di kebun ini." Susi menggenggam ujung bajunya yang robek. "Aku cuma bilang, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak?" Mandor menghela napas panjang, memilih tidak memperpanjangnya. "Pulang sekarang saja. Kerjaan kalian sudah berantakan. Besok lebih tepat waktu." Susi tidak membantah. Ia hanya menunduk sedikit, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Rini mengikuti, sambil bergumam. "Kamu bikin dia marah lagi." "Biarin. Kenapa kamu keras kepala banget soal ini?" Susi berhenti, tidak menoleh, hanya menatap jalan pulang di depannya. "Karena, kalau aku yang terluka kayak gitu," suaranya pelan, nyaris bergetar. "Aku juga berharap ada yang nolong aku. Karena hidup sudah cukup kejam. Kasihan kalau makhluk itu harus mati sendiri." Rini terdiam, lalu mengangguk perlahan. Ia mulai memahami. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Langit sudah berubah warna menjadi semburat jingga yang lembut. Dan di tengah langkah-langkah pulang itu, Susi merasakan sesuatu lagi. Hawa hangat yang mengalir dari dadanya. Getaran lembut di udara. Seperti seseorang atau sesuatu memanggil namanya tanpa suara. Ia berbalik spontan. Di kejauhan, di balik kabut tipis senja, Susi hampir bisa bersumpah bahwa ia melihat siluet kerbau itu berdiri tegak. Padahal ia tahu kerbau itu masih terbaring lemah. Dan ketika ia mengedip, bayangan itu menghilang. "Sus, kenapa berhenti?" "Enggak, cuma kayak lihat sesuatu." Rini menghela napas keras. "Kamu itu terlalu capek sampai halusinasi." Mungkin benar. Mungkin hanya halusinasi. Namun, Susi tahu apa yang ia rasakan bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang bangun. Ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Bukan ancaman. Lebih seperti sebuah ikatan. Ikatan yang lahir dari keputusan sederhana, memilih untuk menolong meski dirinya sendiri hidup dalam kesulitan. Dan tanpa ia sadari, saat ia menolong kerbau itu, ia juga menolong dirinya sendiri. Karena sejak momen itu,
hidupnya tidak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Malam turun perlahan, seperti tirai hitam yang menutup panggung dunia. Rumah kecil Susi diterangi lampu minyak yang cahayanya bergetar pelan, seolah ikut meniru getaran hati pemiliknya. Setelah menolong kerbau yang terluka, seluruh tubuh Susi terasa lelah, tapi bukan hanya lelah fisik. Ada sesuatu di dadanya yang terus berdenyut lembut. Seperti sisa hangat yang tidak kunjung hilang. Ia berbaring di kasurnya, mencoba memejamkan mata. Tapi matanya tidak bisa benar-benar tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah kerbau itu muncul, mata besar yang penuh rasa sakit, tapi juga penuh kepercayaan. Kenapa dia percaya padaku? Kenapa dia diam saja saat ku sentuh? Pertanyaan itu berputar-putar, membuatnya tak bisa tidur. Dari kamar sebelah, terdengar napas ibunya yang teratur. Susi menghela napas lega. Setidaknya malam ini ibunya bisa tidur lebih baik. Susi lalu memiringkan tubuh, menutupi dirinya dengan selimut tipis yang sudah mulai berbulu. Ia menatap langit-langit gelap. Kenapa hari ini rasanya beda banget? Bisiknya. Ia menutup mata sekali lagi. Dan saat itu, suara lembut, sangat lembut, terdengar dari arah yang tidak bisa ia tentukan. Susi. Susi membuka mata secepat kilat. Tubuhnya terangkat sedikit. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ke kanan. Kosong. Keluar jendela. Hanya angin malam yang menggesek dedaunan. Ia menelan ludah. Ibu, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu bukan suara ibunya. Juga bukan suara yang ia kenal. Ia memejamkan mata lagi, mencoba menenangkan diri. Dan suara itu kembali datang. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Lebih hangat. Susi. Ia terduduk. Siapa itu? Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan. Lalu suara itu berkata, lembut tapi dalam. Terima kasih, sudah menolong. Rahang Susi menegang. Nafasnya tercekat. Ia menatap sekeliling kamar, meski ia tahu tidak ada siapapun di sana. Apa maksudnya? Siapa kamu? Suara itu terdengar seperti angin yang berbicara. Lembut, tapi mampu menyentuh hati. Bukan namanya yang penting, Susi, tapi pesan yang ingin kusampaikan. Susi memeluk lututnya, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia ingin lari, tapi tidak bisa. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya kaku. Kenapa kamu manggil aku? Bisiknya. Kenapa? Kamu tahu namaku? Karena aku melihat hatimu, jawab suara itu, pelan. Hatimu, yang tetap lembut meski hidupmu keras. Susi tersentak. Ia tidak pernah mendengar seseorang mengatakan itu padanya. Ia menunduk, suara kecil keluar dari bibirnya. Kamu, apa hubungannya sama kerbau tadi? Hening sesaat. Lalu suara itu menjawab. Kebaikan tidak pernah hilang, Susi. Setiap kebaikan akan kembali pada yang menaburnya. Kamu sudah menolong makhluk yang tidak bisa melindungi dirinya. Kamu memberikan sesuatu yang jarang diberikan manusia, belas kasih. Susi menggigit bibir. Tiba-tiba matanya panas. Tapi, aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Semua orang juga pasti bakal nolong kalau lihat hewan kayak gitu, kan? Suara itu menjawab dengan pelan namun tegas. Tidak, Susi. Tidak semua orang berhenti untuk menolong. Tidak semua orang mau mengotori tangan mereka dengan darah demi makhluk yang bahkan tidak mereka kenal. Tidak semua manusia akan peduli saat hidup mereka sendiri pun sedang berat. Napas Susi goyah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa? Kenapa kamu bicara seperti aku orang baik? Aku ini cuma pemetik teh biasa. Aku sendiri sering susah. Aku sering ngeluh, sering ngerasa nggak kuat, aku bukan siapa-siapa. Suara itu terdengar lebih lembut. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk bisa melakukan kebaikan. Dan kamu sudah melakukannya.
Air mata menetes dari mata Susi. Bukan tangis keras, tapi tangis yang sudah lama terpendam. Tangis yang muncul saat seseorang akhirnya mengatakan hal yang bahkan tidak pernah ia sadari tentang dirinya sendiri. Susi mengusap wajahnya. Apa ini mimpi? Tidak. Susi menahan napas. Terus, kamu ini apa? Hantu? Penunggu kebun? Roh kerbau itu? Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Susi menggigit bibir, takut kalau ia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak ia ucapkan. Tapi suara itu akhirnya berkata, "Aku adalah suara yang mendengar hati. Aku tidak punya wajah. Tidak punya bentuk seperti tubuh manusia atau hewan. Aku ada untuk mereka yang mau mendengar." Susi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi tidak karena takut. Lebih seperti kagum dan bingung. Kalau begitu, kamu mau apa dariku? Aku hanya ingin kamu tahu. Suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan penuh kehangatan. Bahwa kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Susi terdiam. Kali ini, ia benar-benar terdiam. Kata-kata itu, kata-kata sederhana itu, adalah kata-kata yang sudah bertahun-tahun ingin ia dengar, tapi tidak pernah ada orang yang mengatakannya pada dirinya. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan air mata yang kembali ingin keluar. Kenapa? Kenapa kamu bilang begitu? Karena kamu pantas untuk lebih bahagia dari ini. Tangan Susi gemetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi ucapan itu seperti menembus langsung ke hatinya. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa pantas bahagia. Atau kapan terakhir ia percaya hidupnya bisa berubah. Aku ini cuma orang miskin, ucapnya lirih. Hidupku biasa saja, nggak ada yang istimewa. Tapi hatimu istimewa. Susi menutup mata. Air matanya menetes lagi, tanpa peduli. Suara itu melanjutkan. Kamu punya kebaikan yang tidak kau sadari. Kamu tetap bekerja meski lelah. Kamu tetap tersenyum pada ibumu meski hatimu jenuh. Kamu tetap berharap meski dunia membuatmu kecewa berkali-kali. Stop, Susi menutup telinganya. Jangan bilang kayak gitu terus, aku nggak kuat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu tahu semua ini? Karena aku mendengar. Susi membuka mata perlahan. Ia mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Apa? Hidupku bakal berubah? Suara itu tidak langsung menjawab. Hening, sunyi, namun tidak menakutkan. Susi, perubahan itu tidak datang dalam satu malam. Tapi percayalah, apa yang kamu tanam hari ini, akan tumbuh. Dan apa yang kamu lakukan hari ini, akan kembali padamu. Susi terdiam lama. Sangat lama. Ia merasa hatinya seperti dipeluk sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah pelukan lembut yang tidak menuntut apa-apa, hanya memberi rasa hangat dan keberanian. Kalau gitu, suara Susi bergetar, aku harus apa? Teruslah berjalan. Susi menarik napas dalam-dalam. Kalau aku jatuh, aku akan menguatkanmu. Kalau aku takut, aku akan menuntunmu. Kalau aku gagal, tidak ada yang gagal selama kamu tetap mencoba. Susi menutup wajah dengan kedua tangan, menangis pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Begitu asing, namun sekaligus begitu dekat. Lalu suara itu berkata pelan, hampir seperti bisikan terakhir sebelum menghilang. Kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik, Susi. Jangan ragukan itu. Nafas Susi tercekat. Jantungnya berdegup keras, namun hatinya terasa hangat. Terima kasih, suaranya lirih. Aku nggak tahu siapa kamu, tapi terima kasih. Perlahan, suara itu melemah, seolah menjauh. Ini baru permulaan, berjalanlah dengan hati yang tidak menyerah. Setelah itu, hening total. Tidak ada suara lagi. Susi memejamkan mata, merasakan air mata hangat mengalir tanpa ia cegah.
Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apakah ia harus takut atau bersyukur. Yang ia tahu hanyalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Dan di sudut hatinya, ada nyala kecil. Nyala yang dulu hampir padam. Sekarang kembali hidup. Pagi berikutnya, Susi terbangun tanpa rasa berat yang biasanya menempel di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia membuka mata dengan sedikit rasa lega. Bukan bahagia, itu terlalu mewah untuk ia rasakan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya. Suara itu, yang ia dengar semalam, masih terngiang. Lembut, hangat, seperti seseorang yang memeluk hatinya. Beneran, bukan mimpi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memandang langit-langit kamar. Rasanya seperti ada sisa kehangatan yang tertinggal. Padahal angin pagi menusuk seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kecil yang tidak lagi dingin. Setelah bersiap-siap, ia menengok ibunya sebelum pergi. Dalam remang cahaya, ibunya tampak lebih tenang. Tidurnya tidak sering terbangun seperti biasanya. Susi tersenyum kecil. Mungkin ini satu dari tanda kecil, pikirnya. Tanpa ingin membuang waktu, ia melangkah keluar rumah. Embun masih menempel pada ujung daun, dan cahaya matahari yang baru muncul terasa lebih lembut hari itu. Bukan mencolok, bukan dramatis, hanya lebih lembut. Dan itu saja cukup membuat langkah Susi terasa sedikit ringan. Saat ia berjalan menuju kebun teh, beberapa hal kecil terjadi. Hal-hal yang biasanya tidak ia perhatikan, tapi hari ini terlihat jelas. Seekor burung kecil yang biasanya lari menjauh malah mendekat dan hinggap di dahan tepat di atas kepala Susi, berkicau pelan seolah menyapa. Angin pagi yang biasanya menusuk kini terasa seperti belayan halus. Dan anehnya, tidak ada rasa jenuh di dadanya. Rasa jenuh yang biasanya muncul begitu ia menapakkan kaki di jalan tanah menuju kebun. Susi menatap jalan yang ia lalui setiap hari, tapi kali ini terasa sedikit berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tapi hari ini dunia terasa lebih punya warna. Ketika ia tiba di kebun, Rini langsung menyapanya. Susi, kamu kok kelihatannya cerah banget? Susi terkekeh pelan. Cerah gimana, Mbak? Aku biasa aja. Biasa apanya? Lihat tuh muka kamu. Biasanya pagi-pagi udah kelihatan letih kayak habis naik gunung. Susi menepuk lengannya sendiri sambil tertawa kecil. Barangkali aku tidur lebih nyenyak. Ya syukur. Tapi hati-hati juga. Jangan sampai kamu sakit atau halusinasi lagi kayak kemarin. Susi menggigit bibir, menahan tawa. Ia memilih tidak bercerita soal suara misterius itu. Rini pasti akan panik atau malah mengira Susi kerasukan. Kalau soal kerbau kemarin, kamu gimana? Masih kepikiran? Tanya Rini. Susi menghela napas. Iya, tapi entah kenapa, aku merasa dia bakal baik-baik aja. Dari mana yakin begitu? Susi mengangkat bahu. Perasaan aja. Rini menggeleng sambil cengengesan. Kadang kamu ini kayak orang paling yakin di dunia. Tapi ya sudahlah. Yang penting kamu tidak kenapa-napa. Hari itu, Susi mulai bekerja dengan tempo yang tidak terburu-buru, tapi juga tidak lamban. Jemarinya memetik daun teh dengan gerakan yang terasa lebih mudah dari biasanya. Dan entah bagaimana, memetik teh hari ini terasa tidak seberat kemarin. Biasanya setiap tarikan daun membuat punggungnya nyeri sedikit demi sedikit. Tapi hari ini, nyeri itu berkurang. Ada, tapi tidak sebesar biasanya. Rini sesekali menatapnya. Sus, kamu nggak capek? Dari tadi lihat kamu kayak nggak berhenti. Susi tersenyum. Capek sih. Tapi entah kenapa, rasanya hari ini lebih ringan. Rini menghela napas panjang. Andai aku juga bisa merasa kayak gitu. Susi menatap temannya itu. Aku nggak tahu ini datang dari mana, Mbak, tapi kalau kamu mau, mungkin kamu juga bisa ngerasain. Cuma,
Jangan terlalu mikir buruk tentang hidup. Rini melotot. Lah gimana nggak mikir buruk? Hidup kita ini ya buruk. Susi terkekeh. Iya sih. Tapi kalau dipikir terus, tambah buruk lagi. Rini mendecak, tapi tidak membantah. Dalam hati, ia tahu Susi benar. Selama bekerja, beberapa tanda kecil muncul. Yang pertama, keranjang yang ia bawa lebih cepat penuh. Biasanya butuh waktu lama untuk memenuhi keranjang itu, tapi hari ini seolah daun-daun itu lebih banyak di tempat ia berdiri. Yang kedua, mandor yang biasanya galak, hari ini hanya memperhatikan sekilas lalu mengangguk tanpa komentar pedas. Bahkan sempat berkata, "Kerjamu rapi, Sus. Bagus." Pujian kecil. Tapi bagi Susi, itu jarang sekali terjadi. Yang ketiga, saat Susi mencuci tangannya di pancuran kecil, airnya terasa dingin dan segar, seperti membawa beban lelahnya pergi. Bahkan tangannya terasa tidak terlalu sakit. Tanda-tanda kecil. Tapi semuanya terasa seperti jawaban. Atau mungkin sekadar kebetulan. Tapi terlalu banyak kebetulan hari itu. Susi menatap kedua tangannya. Begini rasanya, kalau dunia sedikit lebih lembut padaku. Di jam istirahat, mereka kembali duduk di bawah pohon rindang. Rini membuka bekalnya lalu melirik ke arah Susi. "Kamu kenapa bengong terus hari ini?" Susi memandang jauh, entah ke arah apa. "Mbak, kamu percaya nggak kalau kadang, keajaiban itu datangnya kecil-kecil?" Rini berhenti mengunyah. "Kamu ngomong apa sih, Sus?" "Kayak hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak sadar. Tapi kita yang ngelamin, ngerasa itu beda." Rini memicingkan mata, mencoba memahami. "Kamu ini masih mikirin suara-suara kayak kemarinnya?" Susi terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum. "Bukan, ini beda. Tapi aku cuma merasa hari ini, dunia lebih baik." Rini tertawa kecil. "Andai dunia bisa lebih baik untuk kita setiap hari." Susi mengangguk setuju. Tapi ia tidak mengeluarkan pendapat lebih jang. Karena apa yang ia rasakan terlalu sulit dijelaskan. Ketika pekerjaan hampir selesai, langit berubah lebih cerah padahal biasanya mendung. Para pekerja terlihat sedikit lebih semangat. Bahkan Rini pun terlihat lebih bertenaga. Saat pengumpulan panen, mandor berkata, "Hari ini hasil kalian lumayan bagus. Kalau terus begini, ada kemungkinan kalian dapat bonus akhir bulan." Para pemetik langsung ramai. "Beneran, Pak? Jangan PHP ya. Bonus beneran nih? Alhamdulillah kalau jadi." Susi tersenyum. Bonus itu bukan hal besar, tapi cukup untuk membeli obat lebih baik untuk ibunya. "Terima kasih," gumamnya lirih. Bukan pada mandor. Bukan pada kebun teh. Ia tidak tahu pada siapa. Tapi ia merasa ada sesuatu yang mendengar. Dalam perjalanan pulang, langkahnya ringan. Rini berjalan di sampingnya sambil menguap. "Aduh, capek tapi lumayanlah hari ini. Panennya banyak." "Iya, Mbak." Kamu nggak penasaran sama kerbau kemarin? Dia masih ada di sana apa enggak?" Susi berhenti sejenak. Ia memang memikirkan hal itu sejak pagi. Ada bagian dari dirinya yang ingin sekali kembali ke tempat itu. Entah untuk apa. Untuk memastikan? Untuk melihat keadaan kerbau itu? Atau untuk menjawab sesuatu di dalam dirinya? "Iya, aku kepikiran," jawab Susi akhirnya. "Mungkin aku mau lihat sebentar nanti." "Mau sekarang?" "Nanti. Setelah pulang dulu." Rini mengangguk. "Ya sudah. Tapi hati-hati ya." Susi tiba di rumah menjelang sore. Ia masuk pelan, meletakkan tas kecilnya. Ibunya sedang duduk di ruang tengah, wajahnya tampak sedikit lebih segar dibanding kemarin. "Pulang, Sus?" "Iya, Bu." "Ibu gimana?" "Lumayan. Tadi siang gak terlalu pusing." "Syukurlah." Ada rasa hangat yang menjalar di dada Susi,
seperti rasa syukur yang tumbuh pelan. Setelah membantu ibunya sebentar, Susi keluar rumah lagi dan berjalan menuju tempat kemarin ia menemukan kerbau itu. Jalannya sepi. Langit mulai berubah warna menjadi keemasan. Angin sore bergerak lembut, menyentuh kulitnya. Saat ia tiba di tikungan itu, ia membeku. Kerbau itu sudah tidak ada. Lahan tempat ia berbaring kosong. Tetapi, ada sesuatu yang aneh. Rumput di tempat itu tumbuh lebih hijau, lebih tinggi, seolah mendapat hujan lebih banyak dari sekitarnya. Dan di tengah rumput itu, ada bekas tanah yang tertekan, berbentuk tubuh kerbau. Susi melangkah perlahan. Ia menyentuh rumput itu. Hangat, aneh. "Kemana kamu pergi?" gumamnya. Saat ia berdiri, kelopak matanya berkedip sekali. Dan ia melihatnya. Di kejauhan, di balik kabut tipis senja, ada bayangan besar bergerak pelan. Bayangan seperti kerbau. Tapi bukan kerbau biasa. Bayangan itu bersinar samar, seperti diselimuti cahaya lembut. Susi tertegun. Angin berembus ke arah wajahnya. Dan ia mendengar sesuatu. Bukan suara jelas. Tapi bisikan lembut yang pernah ia dengar sebelumnya. "Susi!" Susi menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu apakah ia harus takut atau kagum. Yang ia tahu hanya satu. Ada sesuatu yang menjaga langkahnya. Ada sesuatu yang melihat kebaikannya. Ada sesuatu yang membalasnya, sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Susi berjalan pulang dengan hati yang tidak lagi seterpuruk kemarin. Keajaiban itu memang pelan. Pelan sekali. Hampir tidak terlihat. Tapi ia ada. Susi merasakannya. Ia tahu itu. Dan ia mulai percaya bahwa ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Pagi itu, Susi terbangun dengan sensasi aneh di dadanya. Bukan rasa ringan seperti kemarin, tapi bukan juga rasa berat yang dulu selalu menempel. Lebih seperti sesuatu sedang menguji keseimbangannya. Ia duduk perlahan, mengusap mata, dan merasakan hawa dingin menyeruak dari lantai tanah rumahnya. Di kamar sebelah, terdengar ibunya batuk kecil. Tidak separah dulu, tapi tetap saja membuat hati Susi mencelos. Ia berdiri, melangkah pelan membuka pintu kamar ibunya. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya Susi lirih. Ibunya tersenyum samar. "Cuma batuk sedikit." "Ibu baik, Nak?" "Kalau begitu nanti sore kita ambil obat lagi, ya?" Ibunya mengangguk. Susi tahu ibunya mencoba terlihat kuat. Tapi ia juga tahu penyakit ibunya tidak bisa ditangani dengan obat warung saja. Kadang ia merasa waktu bergerak terlalu cepat untuk ibunya, dan terlalu lambat untuk dirinya. Di luar, udara dingin masih menempel seperti embun yang enggan menghilang. Susi mengambil napas panjang, berharap pagi ini akan berakhir lebih baik daripada perasaan yang ia rasakan saat bangun tadi. Namun perasaan itu justru terasa semakin membesar, seperti tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Dan ia benar. Di kebun teh, suasana pagi terasa berbeda. Bukan seperti keajaiban-keajaiban kecil kemarin. Hari ini, udara terasa lebih berat. Orang-orang berjalan sambil mengeluh. Rini datang dengan napas ngos-ngosan. Beberapa pemetik lain tampak gusar. "Ada apa ya?" Susi bertanya sambil melirik sekitar. Rini menghampirinya. "Kamu belum dengar?" "Belum." "Kenapa?" Mandor bilang, pemilik kebun mau nurunin gaji harian. Katanya karena panen bulan lalu kurang bagus. Susi berhenti memetik. Tangannya menggantung di udara. "Turun gaji." Susi mengulang pelan, seolah tidak percaya. Rini mengangguk. "Turun 5.000 per hari." Kelihatannya kecil. Tapi 10 hari aja udah 50.000. Sus. Buat kita, itu gede. Susi menggigit bibirnya. 5.000. 5.000 bisa untuk beli sayur 2 kali. Bisa buat uang ojek saat hujan. Bisa buat beli 1 strip obat untuk ibunya. Kenapa harus sekarang?
gumamnya. Baru kemarin aku merasa ada harapan. Dunia memang gak mau lihat kita senang lama-lama, sahut Rini pahit. Susi terdiam. Suara yang ia dengar kemarin malam seperti menjauh. Keajaiban-keajaiban kecil yang ia rasakan seperti memudar. Lalu, kita gimana? Tanya Susi lirih. Rini mengangkat bahu. Biasa. Kita terima. Mau bagaimana lagi? Susi menatap tanah. Untuk sesaat, rasa hangat yang ia rasakan dalam beberapa hari terakhir seperti direnggut. Ia menghela napas pelan. Kalau turun, aku makin susah beli obat buat ibu. Rini menatapnya iba. Hidup memang kejam, Sus. Susi tidak menjawab. Ia memejamkan mata, berharap ada suara misterius itu. Tapi tidak ada. Hari itu, ia bekerja dengan langkah yang lebih pelan daripada biasanya. Setiap tarikan pucuk teh terasa menyakitkan, bukan hanya bagi jemarinya, tetapi bagi hatinya yang mulai retak lagi. Saat istirahat, para pekerja berkumpul di bawah pohon, membicarakan hal yang sama. Keluhan, kekhawatiran, kemarahan kecil yang tidak bisa keluar. Pemilik kebun itu nggak punya hati. Sudah capek-capek kerja, malah gaji diturunin. Dia pikir kita ini hidup dari apa? Susi makan bekalnya lambat, tapi rasanya hambar. Ia tidak benar-benar lapar. Rini duduk di sebelahnya sambil memandanginya. Kamu murung, Sus? Ya gimana nggak murung, Mbah? Susi menatap bekalnya. Semua berubah lagi. Rasanya kayak mau nyerah. Rini menepuk punggungnya pelan. Aku ngerti. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kalau kita nyerah, siapa yang jaga hidup kita? Susi menunduk. Ia tahu Rini benar. Tapi rasa lelah itu kembali datang. Rasa lelah yang dulu hampir membuatnya berhenti berharap. Kenapa ya, Mbah? Bisiknya. Setiap kali perasaanku mulai tenang, selalu ada masalah baru. Rini tersenyum pahit. Yaitu, hidup, Sus. Hidup nggak pernah fair sama kita. Namun Susi tidak ingin percaya itu. Ia tidak ingin kembali menjadi Susi yang dulu, yang pasrah tanpa perlawanan. Ia ingin tetap memegang kata-kata suara itu. Tetap berjalan. Tapi, bagaimana caranya? Selesai istirahat, mereka kembali bekerja. Namun sorenya, ketika hendak pulang, hujan turun tiba-tiba. Deras, tanpa peringatan. Jalan licin, dan para pekerja tidak membawa mantel karena cuacanya tadi cerah. Susi memeluk tubuhnya, menggigil. Rini mengomel sambil berjalan. Para pekerja lain juga terbirit-birit pulang. Namun di tengah hujan itu, Susi, hati-hati! Teriakan Rini terdengar dari belakang. Susi menoleh terlalu cepat, kakinya terpeleset di tanah berlumpur dan ia terjatuh ke samping. Tubuhnya menghantam pohon kecil. Rini berlari menghampiri. Sus, kamu kenapa? Susi meringis sambil mencoba bangun. Perih di lengannya luar biasa. Bajunya basah total. Aku nggak apa-apa, katanya meski jelas ia kesakitan. Saat ia menyentuh lengannya, ia terkejut. Bukan karena lukanya, tapi karena tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Hangat, lembut, seperti sentuhan tak terlihat. Lengan yang tadinya sakit itu perlahan mereda rasa perihnya. Bukan hilang total, tapi cukup membuatnya bisa berdiri tanpa gemetar. Rini memegang bahunya. Kamu yakin gak apa-apa? Susi mengangguk. Ada yang aneh. Aneh gimana? Susi tidak bisa menjelaskan. Bagaimana ia harus bilang bahwa ia merasakan healing? Bahwa rasa sakitnya seperti diusap sesuatu yang tidak kasat mata? Ia hanya berkata singkat. Nggak tahu, tapi kayak ada yang bantu. Rini memandanginya bingung. Mungkin kamu kedinginan. Ayo pulang cepat, Sus. Hujan terus turun sampai mereka tiba di rumah. Susi masuk sambil gemetar, tapi hatinya penuh pertanyaan. Ia langsung mengganti baju,
lalu duduk di pinggir kasurnya sambil memegang lengannya. Rasa sakitnya memang tidak hilang sepenuhnya, tapi jelas jauh berkurang dibandingkan beberapa menit lalu. Ia menatap tangannya sendiri. Apa? Ini hubungan sama kerbau itu? Terdiam. Sunyi. Tidak ada jawaban. Ia berbaring, menatap langit-langit yang remang. Hatinya tidak tenang. Ia bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa seperti ditarik dua arah? Satu arah kasih harapan, satu lagi kasih beban. Dan saat ia hampir tertidur, suara itu datang lagi. Pelan, pecah-pecah, seperti angin. Susi. Susi langsung duduk. Kenapa kamu diam seharian? Suara itu menjawab, aku tidak pernah diam. Aku hanya menunggu hatimu tenang untuk mendengar. Susi mengusap wajahnya. Matanya panas. Hari ini berat, gaji turun, Rini sedih, aku jatuh, aku capek. Suaranya lirih, seperti anak kecil yang mengadu. Suara itu tidak memotongnya, tidak menghakiminya. Membiarkan Susi berkata jujur. Aku pikir hidupku mau berubah, tapi malah muncul masalah baru. Setelah keheningan yang cukup lama, suara itu berkata dengan lembut. Susi, kebaikan bukan membuat hidup bebas dari masalah. Kebaikan membuatmu kuat menghadapi masalah. Susi menggigit bibirnya. Tapi aku ingin hidupku lebih mudah. Dan hidupmu akan berubah, bukan dengan menghilangkan beban, tapi dengan menguatkan langkahmu. Susi terdiam, menunduk. Kalau aku jatuh lagi, bangun lagi. Kalau aku takut, kamu boleh takut. Tapi jangan berhenti. Kalau aku gagal, tidak ada gagal selama kamu masih mencoba. Susi meneteskan air mata. Ia merasa seperti sedang dipeluk sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Kamu melihat apa yang terjadi sama aku hari ini? Ya. Kenapa kamu nggak bantu lebih cepat? Aku tidak bisa mengubah dunia seketika, tapi aku bisa menguatkan hatimu. Susi memejamkan mata. Ia mengatur napas. Terus, aku harus apa sekarang? Besok, kembali bekerja. Tetap berbuat baik. Tetap berjalan. Susi membuka mata perlahan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat dadanya hangat lagi. Walau masalah tidak hilang, tapi langkahnya jadi tidak seberat tadi. Terima kasih. Suara itu menjawab perlahan. Kamu tidak sendiri, Susi. Luka boleh sama, tapi hatimu kini berbeda. Suara itu kemudian menghilang perlahan, meninggalkan kehangatan sama. Dan malam itu, Susi tidur dengan mata yang masih basah. Namun di balik air mata itu, ada kepercayaan baru. Bahwa meski hidup tetap menantangnya dengan cara-cara kasar, ia sudah tidak selemah dulu. Ia mulai mengerti pesan itu. Keajaiban bukan menghapus masalah. Keajaiban adalah membuat seseorang bertahan meski masalah itu ada. Pagi itu, Susi bangun dengan tubuh masih pegal akibat jatuh kemarin. Tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, rasa sakit itu tidak membuatnya ingin menyerah. Ada sesuatu yang menahan rasa putus asa itu agar tidak kembali menguasai hatinya. Kata-kata dari suara misterius yang semalam muncul kembali mengisi ruang kecil di dalam dadanya. Luka boleh sama, tapi hatimu kini berbeda. Ia bangkit perlahan, menatap ibunya yang masih tidur di kamar samping. Wajah ibunya tampak tenang. Ada sedikit warna di pipinya, tanda bahwa ia sedikit lebih sehat hari itu. Melihat itu saja sudah cukup membuat dada Susi terasa hangat. Bu, semoga hari ini lebih baik, ya, gumamnya. Ia menyiapkan sarapan seadanya, lalu bersiap berangkat kerja. Ketika keluar rumah, udara pagi terasa segar, meski langit tampak mendung. Angin bertiup pelan, seperti membisikkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Tapi Susi melangkah dengan cukup yakin. Entah kenapa, ia merasa hari ini akan membawa sesuatu, entah baik, entah sebaliknya. Tapi Susi tahu satu hal, ia siap menghadapinya.
Saat tiba di kebun teh, suasana tampak tegang. Para pemetik berhimpun lebih dekat dari biasanya, berbisik-bisik dengan nada penuh kekhawatiran. Mandor berdiri dengan wajah masam sambil memegang buku catatan. Rini segera menghampiri Susi. "Sus, kamu udah dengar?" Susi menggeleng. "Dengar apa?" "Pemilik kebun mau ganti sistem kerja. Mulai minggu depan, katanya tiap kelompok harus dipimpin satu orang. Dan pemimpin kelompok itu yang bakal koordinasi kerja, termasuk pembagian area dan pelaporan hasil panen." Susi mengernyit. "Terus, kenapa semua orang panik?" "Soalnya gaji pemimpinnya lebih gede, Sus," bisik Rini penuh emosi. "Tapi kalau kelompokmu hasilnya jelek, pemimpinnya yang disalahin. Tanggung jawabnya besar. Banyak yang gak mau." Susi menatap para pemetik lain yang saling pandang dengan gelisah. Wajar. Banyak dari mereka orang tua, atau ibu-ibu yang hanya ingin bekerja tanpa banyak tekanan tambahan. "Tapi, siapa yang mau jadi pemimpin kelompok?" tanya Susi. Rini menghela napas panjang. "Itu dia, nggak ada yang mau. Semua saling tunjuk tapi nggak ada yang berani maju." Susi terdiam. Ia melihat ke arah Mandor yang sedang memperhatikan pekerja satu persatu, tampak jengkel. Mandor memang bukan orang jahat, tapi ia bekerja keras untuk memuaskan pemilik kebun, sehingga ia sering bersikap keras pada pekerja. Tiba-tiba, Mandor menunjuk seseorang. "Rini, kamu mau coba pimpin kelompok nggak?" Rini terbelalak. "Hah? Saya? Mandor, saya ini orangnya gampang panik loh." Yang lain tertawa kecil, tapi itu bukan tawa senang, lebih seperti tawa cemas. Mandor menghela napas. "Terus siapa? Tidak ada yang mau. Ini kebijakan baru. Harus ada yang memimpin." Rini langsung menunjuk Susi. "Mungkin Susi bisa?" Susi tersentak. Aku?" Sekian pasang mata langsung menatapnya. Susi menelan ludah. "Aku mana bisa, Mbah? Aku cuma pemetik biasa." Mandor memelototkan mata. "Kamu kerja paling rapi, paling tepat waktu, dan hampir nggak pernah buat masalah. Kenapa nggak coba?" Suasana hening. Susi menatap tanah. Jantungnya berdegup kencang. Tanggung jawab adalah hal yang menakutkan baginya. Hidupnya saja sudah berat. Ia tidak ingin membawa berat tambahan yang bukan miliknya. Tapi di dalam dadanya, ada suara kecil yang familiar. "Susi, jangan takut mengambil langkah." Ia tidak tahu apakah suara itu benar-benar ada atau hanya gema dari semalam. Tapi kata-katanya terasa nyata. Tiba-tiba, Susi merasakan hangat samar di telapak tangannya. Hangat yang sama seperti saat ia menolong kerbau itu. Hangat yang membuat hatinya lebih tenang walau tubuhnya gemetar. Ia mengangkat wajah. Kalau saya coba, bagaimana?" Para pemetik langsung berbisik-bisik. Rini memandangnya dengan mata lebar. "Sus, kamu serius?" Susi mengangguk pelan. "Kalau memang tidak ada yang mau, aku bisa coba dulu. Kalau aku salah, aku belajar." Mandor menghela napas lega. "Bagus. Mulai minggu depan kamu pimpin kelompokmu. Sementara ini, kamu bisa belajar dulu." Rini langsung memeluk Susi dari samping. "Sus, kamu gila atau hebat sih? Aku nggak percaya kamu berani ngomong begitu." Susi hanya tersenyum lemah. Jujur saja, ia sendiri pun tidak percaya ia berani. Hari itu berjalan lebih berat dari biasanya. Mandor mengajari Susi bagaimana cara melihat kualitas daun, bagaimana mengatur pembagian area, dan bagaimana menyusun laporan hasil panen. Banyak hal yang membingungkan. Beberapa pekerja bahkan meremehkannya. Astaga, Susi jadi pemimpin? Bisa apa? Nanti bukannya makin susah? Dia itu terlalu lembut. Mana bisa tegas? Susi mencoba tetap tersenyum. Tapi setiap kali mendengar omongan seperti itu, dadanya terasa sesak. Di sela-sela bekerja, Rini mencoba menguatkan. "Sus,
Jangan dengarin mereka. Kamu bisa. Susi menunduk. Tapi, aku nggak terbiasa begini. Kamu bakal terbiasa. Mereka cuma iri. Iri kenapa? Ini bukan jabatan tinggi. Cuma tugas tambahan. Justru itu. Banyak dari mereka yang takut. Kalau kamu berani, mereka iri. Susi terdiam lama. Ia tidak ingin iri atau kebencian muncul dari siapapun. Ia hanya ingin menjalankan amanah yang diberikan. Namun ia juga tahu, tidak semua orang akan senang melihatnya melangkah maju. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun, Susi memutuskan pulang lebih lambat. Ia ingin memastikan pekerjaannya hari itu sudah benar. Rini menunggu sambil memeluk tubuhnya karena hawa dingin. Ayo Sus, pulang. Hari udah sore. Kamu duluan aja, Mbak. Aku mau cek catatan sebentar. Ya sudah, tapi jangan lama. Setelah Rini pergi, Susi membuka buku laporan kecil yang diberikan mandor. Ia mengulang lagi cara menghitung kuota panen setiap kelompok, tapi jumlahnya membuatnya pening. Ia menutup buku itu sambil menghela napas lelah. Aku bisa nggak ya? Tiba-tiba, angin sore berembus lembut. Tidak dingin, tidak kasar. Hanya hangat. Dan dalam hembusan itu, Susi. Ia membeku. Suaranya datang lagi. Apa yang harus kulakukan? Tanya Susi pelan, tanpa melihat siapapun. Suara itu terdengar seperti berbisik sangat dekat. Lakukan dengan hatimu. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu mau. Susi menggigit bibir, berusaha menahan getaran di dadanya. Aku takut salah. Tidak apa-apa salah. Itu bagian dari melangkah. Bahkan langkah yang salah lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Susi menunduk. Aku ingin jadi orang yang lebih baik. Tapi aku takut dunia nggak pernah menerima aku. Dunia tidak selalu menerima. Tapi dunia tidak bisa menolak kebaikan. Air mata Susi mengalir. Bukan karena sedih. Tapi karena ia merasa dipahami. Ia mengusap wajahnya pelan. Kalau begitu, aku akan coba. Meskipun berat. Suara itu menjawab lembut. Susi, perjalananmu baru dimulai. Kebaikanmu sudah mengetuk pintu kehidupan yang baru. Jangan mundur. Lalu suara itu menghilang, seperti angin yang kembali ke langit. Susi memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya menjalani hidup. Ia sedang melangkah ke arah yang benar. Saat ia berjalan pulang, langit berubah warna lembut. Di tikungan tempat ia pernah menemukan kerbau itu, ia berhenti. Ia mendengar suara daun bergerak, lalu melihat sesuatu. Samar, namun jelas. Bayangan kerbau itu berdiri di antara kabut tipis senja. Bukan agresif. Bukan menakutkan. Hanya melihat Susi. Dengan mata yang tenang. Seperti mengatakan, aku ada. Susi menahan napas, menatap balik. Dan untuk alasan yang tidak bisa ia jelaskan, dadanya terasa hangat sekali. Angin kembali berembus. Rumput bergoyang lembut. Dan bayangan kerbau itu perlahan menghilang. Tidak pergi. Tidak lenyap. Hanya menyatu dengan kabut dan cahaya. Susi menelan ludah. Makasih, bisiknya. Aku ngerti. Kamu nggak jauh. Ia melanjutkan langkah pulang dengan mantap. Hari ini berat. Banyak yang memandang rendah. Banyak yang menguji. Tapi ia tidak lagi sendiri. Dan keajaiban yang dulu ia pikir hanya ada di cerita. Kini berjalan pelan di sampingnya, dalam bentuk yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh hati. Pagi itu, langit tampak cerah meski masih ada sedikit kabut yang menggantung di antara pepohonan. Susi bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena hatinya terasa tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak beberapa hari terakhir. Meski masalah belum hilang, langkahnya tidak lagi terasa ragu. Ia duduk di pinggir kasur, menatap jendela kecil rumahnya.
Sinar matahari tipis masuk melalui celah-celah papan, membentuk garis cahaya hangat di lantai tanah. Susi menghela napas panjang, napas yang terasa lebih berat bila mengingat beban hidupnya, tetapi kali ini justru terasa lebih ringan. Ibunya bangun tak lama kemudian. Matanya masih terlihat lelah, tapi ada senyum kecil yang jarang muncul sebelumnya. "Pagi, Sus," sapanya pelan. "Pagi, Bu. Ibu tidur nyenyak?" tanya Susi sambil membantu ibunya duduk. "Lumayan. Lebih nyenyak dari biasanya." Susi tersenyum, dan hatinya terasa hangat. Mungkin ini juga salah satu tanda kecil yang diberikan kepadanya. Sebuah bisikan bahwa langkah-langkah baik yang ia ambil tidak berjalan sendirian. Setelah sarapan sederhana, Susi berpamitan untuk bekerja. Ibunya memegang tangan Susi sebentar. "Susi," panggilnya. "Iya, Bu." "Apapun yang terjadi hari ini, jalanilah. Ibu lihat kamu sudah berubah. Ibu bangga." Susi memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu hampir membuat air matanya jatuh. Ia mengangguk dan mencium punggung tangan ibunya sebelum berangkat. Jalan menuju kebun teh terasa berbeda pagi itu. Angin yang menyapa wajahnya lembut seperti sentuhan tangan ibu. Burung kecil berkicau di cabang-cabang pohon, seolah mengiringi langkahnya. Beberapa tetangga yang ia lewati juga memberi senyum tipis yang menenangkan. Susi menggenggam buku catatan kecil di tangannya, buku tugasnya sebagai calon pemimpin kelompok pemetik teh. Jujur saja, ia masih takut jika nanti melakukan kesalahan. Tapi ingatan akan suara misterius itu datang lagi. Langkah yang salah lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Ia mengulang kata itu pelan, dan itu cukup untuk membuat dadanya sedikit lebih kuat. Saat tiba di kebun, Mandor memanggilnya. "Susi, sini sebentar." Ia berjalan menghampiri dengan hati-hati. Mandor itu menatapnya lama, seakan sedang menilai apakah Susi cukup pantas memegang tanggung jawab baru. "Kemarin aku lihat catatanmu," kata Mandor sambil menepuk buku di tangannya. "Masih perlu banyak belajar, tapi aku lihat kamu teliti." Susi mengangguk. "Saya coba yang terbaik, Pak." Mandor menghela napas. "Kalau kamu serius menjalankan tugas ini, kebun kita bisa lebih rapi. Para pemetik juga bisa lebih teratur." Susi menelan ludah. "Saya akan berusaha, Pak." "Bagus," jawab Mandor singkat. "Mulai besok, kamu resmi memimpin kelompokmu. Hari ini, coba pimpin pembagian area dulu." "Si siapa?" Susi agak gugup. "Semua yang ada di kelompokmu. Kamu sudah tahu siapa saja." Susi mengangguk perlahan. Ia tahu tidak semua anggota kelompok akan menerima dirinya dengan mudah. Tapi ia juga tahu ia harus mencoba. Rini datang menghampirinya dari belakang sambil menepuk bahunya. "Aku dengar tadi, kamu mulai memimpin hari ini ya?" katanya. "Iya, Mbak. Tapi aku masih takut salah." "Wajar. Tapi kamu kuat kok." Susi tertawa kecil. "Aku? Kuat?" "Iya. Kamu. Kamu yang nolong kerbau. Kamu yang jalan pulang di tengah hujan. Kamu yang tetap bertahan meski hidupmu berat. Kalau itu bukan kuat, aku nggak tahu apa." Kata-kata itu membuat dada Susi terasa hangat lagi. Rasa takutnya belum hilang, tapi ada keyakinan kecil yang menyusup masuk. Susi mulai membagi area panen untuk kelompoknya. Ia menyebutkan nama satu persatu, menunjuk bagian kebun yang harus mereka kerjakan. Suaranya masih gemetar, tapi cukup jelas. Beberapa pekerja mengangguk tanpa protes. Beberapa hanya melirik sinis. Ada pula yang berbisik pada temannya, jelas-jelas meremehkannya. Tapi Susi tetap tersenyum. Ia mencoba memperlakukan semuanya dengan hormat dan hati-hati. Rini berdiri di belakangnya memberi dukungan diam-diam, membuat Susi lebih tenang. Saat semua pekerja sudah mulai memetik, Susi melakukan hal yang tidak pernah dilakukan pemimpin kelompok sebelumnya. Ia ikut memetik bersama mereka. Seorang pekerja tua menegurnya. "Loh, Susi, kamu kan pemimpin.
Biasanya pemimpin cuma periksa-periksa. Susi tersenyum lembut. Pemimpin juga harus kerja, Pak. Biar adil. Laki-laki tua itu mengangguk. Kalau pemimpin semua kayak kamu, kerja kita mungkin lebih enak. Susi merasakan hatinya kembali hangat. Sedikit demi sedikit, ia mulai melihat perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Tidak dramatis, tidak seketika. Tapi ada. Siang hari tiba. Panas terasa menyengat, tapi Susi tetap bekerja sambil memantau kelompoknya. Beberapa pekerja yang biasanya malas-malasan justru bekerja lebih cepat karena merasa diperhatikan dengan ramah. Rini sesekali datang menghampiri membawa air minum untuk Susi. Sudah kubilang, kamu itu punya pengaruh, kata Rini sambil tersenyum. Pengaruh apa, Mbak? Aku cuma kerja sesuai hati. Nah itu dia. Justru itu pengaruhnya. Mereka tertawa kecil bersama. Susi memandang jauh ke arah kebun. Daun-daun teh bergoyang di bawah sinar matahari. Desiran angin membawa suara-suara lembut. Dan sesekali, ia merasa ada sesuatu memperhatikan dari kejauhan. Bukan ancaman. Lebih seperti penjaga. Menjelang sore, Mandor memeriksa hasil kerja kelompok Susi. Hasilnya lumayan rapi, komentarnya sambil membalik-balik daun teh yang dipetik. Beberapa pemetik melirik Susi, seakan tidak menduga bahwa kerja hari ini berjalan lebih baik dari biasanya. Kalau besok kamu bisa pertahankan ritme begini, lanjut Mandor, kelompokmu bisa jadi kelompok paling rapi minggu ini. Rini hampir bersorak. Pekerja lain pun tampak lebih percaya. Susi hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin berlebihan. Tugasnya masih panjang. Dalam perjalanan pulang, suasana hatinya campur aduk. Lega, takut, haru, bangga, semua bercampur. Tapi satu hal yang ia tahu, ia sedang berada di jalan baru, meski jalannya masih sama. Saat melewati tikungan menuju tempat kerbau itu dulu terbaring, ia berhenti. Seperti ada panggilan lembut dari tempat itu. Ia menatap area kosong itu lama. Rumputnya tetap tumbuh lebih hijau dari sekelilingnya. Seolah ada sesuatu yang pernah tinggal di sana. Angin bertiup lembut. Daun-daun bergerak pelan. Dan di antara hembusan angin itu, ia mendengar sesuatu. Susi! Susi menelan ludah. Ia tahu suara itu tidak datang dari dunia ini, tapi dari tempat lain, tempat yang tidak punya wajah atau bentuk, tapi punya hati. Kamu masih di sini? Bisiknya. Angin berhenti sejenak. Lalu kembali bergerak. Suara itu datang lebih jelas. Langkahmu sudah benar. Teruskan, Susi. Air mata berkumpul di sudut mata Susi. Aku, belum sempurna, jawabnya pelan. Tidak ada yang harus sempurna. Yang penting kamu berjalan. Susi menutup mulut dengan kedua tangan, menahan tangis haru. Terima kasih, ucapnya, suaranya pecah. Terima kasih karena kamu nggak ninggalin aku. Angin menjawab dengan lembut. Aku tidak pergi. Aku hanya mengikuti langkahmu. Hidupmu belum mudah, tapi hatimu sudah lebih kuat. Susi mengangguk, meski tidak ada yang melihat. Ketika ia melanjutkan perjalanan pulang, seorang anak kecil berlari melewatinya sambil menunjuk area tempat kerbau itu dulu berada. Kak, tadi aku lihat kerbau besar. Warnanya bagus banget, seru anak itu penuh antusias. Orang tua anak itu langsung memarahi. Jangan bohong. Mana ada kerbau di situ? Tadi beneran ada. Besar banget. Tapi kok hilangnya? Susi membeku. Ia menoleh perlahan ke arah kabut tipis di balik rumput hijau itu. Tidak ada apa-apa. Tapi hatinya tahu. Ia percaya. Ia tersenyum pada anak kecil itu. Kamu nggak salah lihat? Katanya pelan. Hah? Kak Susi lihat juga? Tidak, tapi aku percaya kamu. Anak itu tertawa senang, lalu berlari pulang. Susi berdiri di sana sebentar, menatap langit yang mulai berubah jingga. Hatinya penuh rasa syukur, meski ia tahu perjuangan belum selesai.
Hidupnya belum serta-merta mudah. Masih ada banyak tantangan. Masih ada banyak hari yang akan terasa berat. Namun ia juga tahu satu hal. Kini ia tidak berjalan sendirian. Ia sudah menemukan sesuatu yang selalu ia cari. Bukan kekayaan, bukan keberuntungan besar, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa kerja keras dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Keyakinan bahwa meski luka hidupnya mungkin sama, hari ini ia melangkah dengan hati yang berbeda. Keyakinan bahwa keajaiban bukan hanya sesuatu yang besar dan mencolok, tetapi sesuatu yang muncul dalam bentuk langkah kecil, kesempatan baru, dan keberanian yang tumbuh dari dalam. Dan ketika Susi membuka pintu rumahnya, melihat ibunya tersenyum, merasakan kehangatan kecil dari lampu minyak yang bergetar pelan, ia tahu, inilah awal dari hidup yang baru. Hidup yang belum sempurna, tapi penuh harapan. Harapan yang dulu redup, kini kembali menyala. Pelan, tenang, tapi nyata.